Shalom. Perkenalkan, nama saya Nutriana Utu, NIM 203 2020 0016 semester 4 Prodi Sosiologi. Di sini saya akan bahas materi tentang tokoh-tokoh sosial. Yang pertama, de Saint-Simon. Henri de Saint-Simon adalah pria kebanggaan Prancis yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1760 di Paris, Prancis, daerah Iran. Miskin namun dari keluarga terkemuka, ayahnya putra kedua dari Sulawesi. De Saint-Simon seorang tentara. Henri de Saint-Simon dididik secara privat oleh para tutor pribadinya dan belajar otodidak pada usia 17 tahun. Ikut pendidikan militer, kemudian ia bertugas kolonia Prancis Amerika sebagai kapten Aristotle di tahun 1781. Pemikiran de Saint-Simon banyak pengalaman selama di Amerika. Semua agama dapat kedudukan dan hak yang sama. Negara menjamin kebebasan dan toleransi dalam kehidupan. Kedudukan negara lebih bersifat sebagai kawasan dan bukan pemegangan peran sentral yang birokrasinya tidak menyerap kehidupan. Berikut Auguste Comte. Pemikiran Auguste Comte dibagi kajian ke dalam dua bagian dasar: sosial yang membahas sosial, hukum dan reaksi yang terjadi dalam sosial, yang terjadi dalam sosial. Sosial dinamis yang membahas soal teori perkembangan dan nilai-nilai masyarakat. Kedua saling berkaitan. Sosial statik adalah bagian yang paling dasar, namun bukan bagian terpenting, sedangkan yang terpenting adalah sosial dinamis. Sebab masyarakat terus berkembang dan berubah sesuai faktor eksternal yang mempengaruhinya Comte mengajukan teori hukum dalam 3 tahap tentang integrasi manusia untuk menjadi karakteristik. Teori hukum dibagi menjadi 3 adalah: yang pertama, tahapan teologis; yang kedua, tahapan metafalik; yang ketiga, tahapan positif. Yang berikut Émile Durkheim. Pemikiran Émile Durkheim dibagi menjadi 4 pemikiran. Yang pertama, faktor sosial. Menurut faktor sosial atau gejala sosial adalah real dan secara objektif terpaksa dari gejala psikologi dan biologi individu. Menurut Durkheim ada 2 tipe faktor sosial, yaitu faktor sosial material dan non-material. Yang kedua, faktor sosial material lebih terutama pada masalah hukum dan birokrasi, sedangkan non-material lebih tertuju pada kebudayaan dan perantas sosial. Pemikiran mengenai pembagian kerja dalam 2 konsep solidaritas, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik identik dengan masyarakat tradisional, sedangkan solidaritas organik identik dengan masyarakat modern. Yang ketiga, mengenai fenomena bunuh diri. Durkheim menemukan suatu yang menarik, di mana wilayah
pemeluk agama Kristen Protestan memiliki angka bunuh diri relatif tinggi daripada pemeluk agama Katolik dikarenakan rendahnya solidaritas agama Protestan sehingga menjadi penyebab utama angka bunuh diri. Yang keempat, agama yang primitif. Durkheim menolak pandangan bahwa agama sebagai kepercayaan terhadap suatu yang misterius atau kepercayaan terhadap sosok pranatural. Bagi Durkheim, agama merupakan kesatuan sistem kepercayaan yang berkaitan dengan hal-hal suci. Yang berikut asal-usul sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang terbilang cukup baru dibanding ilmu lainnya. Dalam ilmu sosial diperkenalkan pertama kali oleh Auguste Comte yang membuat namanya dikenal sebagai Bapak Sosiologi dan dibukukan menjadi disiplin ilmu pengetahuan berkat jasa besar Emile Durkheim. Hingga kini sosiologi menjadi ilmu yang sangat populer, sering dengan makin rumit problematika muncul dalam masyarakat di abad 21. Ini mempelajari sosiologi tidak terlepas dari berbagai teori yang menjadi landasan utama untuk menganalisis perubahan masyarakat dan berbagai gejala sosial yang muncul akibat perubahan tersebut. Yang berikut, Max Weber. Max Weber merupakan salah satu tokoh utama ilmu sosiologi yang fokus kajian utamanya pada tindakan sosial setiap individu yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Dia merupakan tokoh sosiologi asal Jerman dan dibesarkan dari keluarga bourgeois. Weber dilahirkan dari seorang ayah politikus liberal kaya dan seorang ibu penganut Calvin yang taat. Pemikirannya tentang birokrasi mengatakan bahwa sebuah birokrasi harus dibentuk secara rasional sebagai sebuah organisasi yang terukur, terkoordinasi, efisien, impersonal, dan bertanggung jawab demi mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Birokrasi telah menjadi ciri khas masyarakat modern dan akulturasi lanjutan dari perilaku rasionalitas. Yang berikut, Herbert Spencer. Herbert Spencer memandang transformasi masyarakat sebagai titik fokus bagi penelitian. Menurutnya, ilmu pengetahuan mengenai masyarakat berlandasan pada ilmu mengenai kehidupan. Ia juga menemukan bahwa pemikiran evolusi dan pemikiran Darwin sebagai sebuah pemikiran yang tepat. Masyarakat adalah komponen-komponen yang terjalin satu sama lain, yang masing-masing komponen menjalankan fungsinya selama berabad. Spencer mengembangkan analogi organik yang memandang bahwa individu adalah konstruksi sosial. Kemajuan sosial sebagai konsekuensi dari evolusi sistem sosial. Masyarakat berkembang seperti hewan atau organisme tumbuh-tumbuhan. Yang berikut, George Simmel. George Simmel adalah sosiologi dan filsuf
Jerman yang sering disebut sebagai salah satu dari The Founding Sosiologi, lahir pada 1 Maret 1858 di Berlin. Sebagai anak bungsu dari 7 bersaudara, ayahnya adalah seorang pelaku bisnis Yahudi yang kaya dan menganut agama Kristen. Ayahnya meninggal ketika George masih sangat kecil. Dalam menjalani kehidupan akademis, Simle mendapat dukungan dari Julius, sahabat dari keluarganya, yang menjadi penerbit dalam bidang musik. Pada tahun 1876, George Simle memasuki Universitas Berlin dan belajar psikologi, sejarah, filsafat, dan bahasa Italia. Sekian